Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Logika yang terbalik. Kira-kira forum apa yang ada di Deli Serdang yang kita ketahui selaku kita anak muda? Iya. Dekat-dekat pemilu baru banyak forum. Badut dari partai politik misalnya kan? Selamat datang di Bacrit Banyak Kali Kuahmu. Gokil. Hari ini kita mengundang anak muda yang peka terhadap politik. Anak muda yang selalu ngomong politik itu semangat. Anak muda yang kalau dibilang pemerintah kita buruk, dia melawan. Pemerintah kita baik, dia melawan. Ini dia anak mudanya kita dihadirkan. Dia kalau bisa dibilang dulu sekolahnya di madrasah ya kan, dari mulai 3M mulai dari Sen, habis itu ke Man. Terus beliau S1-nya di Sunan Ampel, benar ya? Benar. Sunan Ampel, dan hari ini beliau sedang menjalankan studi pasca sarjana di USU. Gokil. Ini dia Amir Zaki Hasibuan. Gokil. Amir atau Zaki? Zaki. Okay. Selamat datang Zaki. Okay. Ini anak muda yang ke berapa ya? Semalam ada 2, mungkin belum sampai 10. Jadi emang fokus kita adalah ke anak muda, ke politik, juga nanti podcast ini, Bacrit ini, pokoknya intinya banyak aja kuahmu Zaki. Banyak aja kuahmu di sini, biarkan aja ini orang yang nilai kayak mana kuahmu ini, berkualitas apa enggak kuah tadi. Oke, jadi Zaki ini sekarang lagi sibuk di mana, Jak? Di pegiat politik yang pertama, Bang. Yang kedua, konsultan politik sih. Konsultan politik, masih muda sudah bisa dan sudah berani untuk menjadi konsultan politik. Kenapa bisa dikatakan konsultan politik? Karena gini, Bang. Kenapa bisa menjadi konsultan politik? Iya. Sebenarnya budaya ini, konsultan politik ini lahir pada pemilihan 2017 Pilgub Jakarta. Pilgub Ya. Pilgub. Antara kemarin Ahok dan Anies. Ahok itu memakai konsultan Pusat Demokrasi. Sampai sejauh ini terus berkiat dan berkembang. Konsultan ini sebenarnya untuk membranding, baik dari strategi, visi misi, tim, sampai ke data, sampai ke yang bawah-bawah, dari atas sampai ke akar rumput. Itulah gunanya konsultan politik itu. Pusdek tadi si Ahok ya. Ahok. Tapi kalau Zaki ini apa namanya? Itu yang belum ada. Oh, belum ada. Masih sendiri. Masih sendiri dengan beberapa anak muda. Dibantu teman-teman yang paham di bidang IT, di bidang riset dan data, di bidang pemahaman dan pemikiran. Kalau lembaga saat ini Indonesia ini, Bang, mahal untuk mendirikan lembaga. Tapi kalau ada support atau channel dari lain. Siap. Misal kenapa harus mahal punya lembaga? Karena yang pertama soal perizinan. Kita mengetahui bahwa di Indonesia ini perizinan itu sulit untuk yang mulus-mulus saja. Apa yang menyebabkan perizinan itu sulit? Yang pertama soal bahwa konsultan ini layak atau tidak, konsultan ini bermuara kemana, konsultan ini kepentingannya kemana. Karena semua nggak luput dari apa yang ditunggangi oleh elit-elit. Kalau Zaki sendiri, kepentingan Zaki menjadi konsultan politik? Agar bagaimana elit-elit yang duduk di pemerintahan atau siapapun yang duduk di pemerintahan memahami sebenarnya, Bang, apa fungsi dari dia duduk di pemerintahan itu. Artinya dia tidak ego untuk memperkaya dan mendapatkan status sosial dari masyarakat. Itu kira-kira. Siap. Juga Zaki ini punya banyak pengalaman sebagai ketua-ketua nih. Ketua angkatan 2017 mahasiswa Win Sunan Ampel. Gokil. Sunan Ampel itu? Iya, Sunan Ampel. Gokil. Terus ini koordinator kajian lagi. Waduh, jadi ketua lagi. Ini ada sekretaris Dewan Eksekutif Mahasiswa lagi. Ya ampun, banyak sekali nih. Ada koordinator, ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UNIN Sunan Ampel.
Dan ini anak muda Deli Serdang. Betul. Anak muda Deli Serdang yang potensial dan mungkin kawan-kawan belum pernah kenal atau belum sadar bahwasanya ada loh anak-anak muda itu yang seperti ini, ada yang seperti Jaki, bahkan ada yang bisa, mungkin kita belum kenal, ada yang melebihi ilmunya Jaki tapi masih muda, bahkan bisa jadi lebih muda daripada Jaki. Betul. Iya kan? Kalau misalnya saya tambah ya Bang. Yang pertama, anak-anak muda ini sebenarnya banyak yang lebih di atas dari saya. Oke. Tapi di satu sisi wadah. Berbicara soal wadah ini yang kurang. Siap. Wadah apa ini, Jak? Kita bicara wadah apa ini? Salah satu contoh misalnya saya diundang oleh abang ini melihatkan bahwa anak muda itu optimis dan mengetahui dari pola pikirnya, dari pola komunikasinya, dari pola pemahamannya. Tapi seringkali di Deli Serdang ini tidak ada wadah untuk mereka berbacrit kalau bahasa kita kan. Nggak ada wadah untuk berkuah, nggak ada wadah. Jadi sehingga mereka hanya mempertahankan kemampuan mereka. Itulah kira-kira. Tidak, artinya tidak ada wadah untuk bertukar pikiran. Betul. Yang ada wadahnya hanya wadah untuk bergosip saja. Betul. Membicarakan orang saja. Betul. Membicarakan keburukan orang saja. Betul. Sedangkan tidak mementingkan, nggak memikirkan aku juga buruk ternyata. Dan salah satu gini Bang. Contoh dengan adanya media-media yang media ekstrim lah. Salah satu misalnya podcast. Ini kan sebenarnya wadah untuk pemuda untuk bagaimana bisa menularkan atau menuangkan pikiran-pikirannya. Nah, tapi sampai saat ini kita bisa lihat. Dengan tidak mempunyai mata pun kita bisa melihat bahwa tidak ada yang menggunakan anak muda baik dari pola pikir, gerakan dan yang lain-lain. Nah, sehingga ya apa juga yang mau ini kan artinya gini Bang. Lebih kebanyakan anak muda itu pragmatis. Karena tidak mempunyai wadah. Mau instan, pragmatis. Padahal secara pola keilmuan anak-anak muda ini luar biasa. Awal mula Jaki tertarik dengan politik yang ada di Indonesia khususnya itu kapan? Dari SMA? Sebenarnya gini Bang. Dulu ketika kita tamat SMA, ganteng kita merasa kita ngetes angkatan. Gimana? Ganteng kita rasa? Ganteng kita merasa kalau kita ngetes angkatan. Ngetes ngetes angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan segala macam. Itu baru dikatakan ganteng. Waktu dulu masa SMA. 2016-2017. Kan gitu. Tapi saya mempunyai pola pikir yang berbeda. Karena gini, histori saya masuk ke ilmu politik ini bukan karena saya memahami ilmu politik. Tapi karena saya melihat bahwa ilmu ini akan diperlukan sampai beberapa puluh tahun ke depan. Nah, itu dulu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah saya melihat dulu dari mana di universitas yang ada di Indonesia ini hanya beberapa yang ada prodi ilmu politik. Betul. Nah, sehingga kalau pertanyaan sederhananya kenapa Jaki ini ke Surabaya untuk kuliah? Kenapa harus Surabaya? Kan USU ada. USU cuman ada di cuman ilmu politik cuman ada di USU. Iya, UMSU nggak ada. Nggak ada. Unimed nggak ada. Apalagi ya? UIN nggak ada. Cuman ada di USU. Cuman ada di USU. Dan saat itu ya saya kurang menarik dengan bagaimana pola-pola mahasiswanya kan gitu. Kenapa? Kan ini masih baru tamat SMA. Kenapa harus milih jauh? Sedangkan di USU ada gitu. Kan Jaki belum tahu, belum pernah nyemplung di USU itu seperti apa pola mahasiswanya kan? Betul. Kenapa bisa berani bilang, wah mahasiswanya gini. Karena saat itu analisis remaja itu hanya melihat dari casing. Kan nggak perlu masuk ke dalam kalau kita untuk mengetahui statement kita. Jadi saya ke sana itu ke Jawa Timur, lebih tepatnya Jawa Timur. Surabaya. Saya ingin melihat bahwa bagaimana sih pola pikir teman-teman yang ada di Jawa itu, baik berdiskusi, membaca dan yang lain-lainnya. Sehingga gini Bang, kita bisa selalu dibandingkan dengan keluarga. Dan ini tradisi sebenarnya. Anak yang kuliah di Jawa itu jauh lebih bagus dibanding anak yang kuliah di Sumatera. Dan orang tuanya lebih bangga anaknya kuliah di Jawa. Betul. Tapi sampai sekarang saya katakan enggak seperti itu sih. Tergantung bagaimana pengendalian diri kita. Betul. Ada plus minusnya. Bagi saya Bang, plus minusnya kuliah di Jawa adalah bagaimana dia konsisten dengan suatu gerakan dan pemikirannya. Plusnya di Sumatera kita ini bagus dalam untuk mengkonsep, tapi kurang bagus untuk dalam soal actionnya. Nah itu perbandingannya, makanya saya lebih memilih
di Jawa yang pertama ingin mengetahui budaya-budaya apa yang ada di Jawa, baik budaya pemikirannya, baik budaya literatur membacanya, karena berbeda jauh kalau kita berbicara tentang literatur. Benar. Saya pertama kali tamat dari UIN Sunan Ampel, saya balik ke Sumatera Utara itu, yang saya riset pertama kali itu adalah tingkat pendidikan yang ada di Sumatera Utara. Oke. Tingkat pendidikan yang ada di Sumatera Utara itu nomor 27 dari saat itu 34 provinsi. Oke. Sekarang kan udah 38. Abang bayangkan ketika Sumut nomor 27. 27. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang kita bisa perbuat untuk pemerintahan Pemprov atau Pemko atau Pemkap lah paling dekat? Saya ternyata terlalu berpikir jauh untuk itu. Kenapa? Karena salah satunya wadah saya yang tidak ada untuk ke sana. Oke. Atau banyak ke beberapa elit-elit yang ada di pemerintahan ini malah kalau anak-anak yang seperti kayak kita-kita ini lebih bagus jangan dimasukkan ke dalam circle inilah gitu kan. Oke. Mereka hanya mau anak muda itu yang patuh tunduk terhadap instruksi pimpinan. Nah, itulah kira-kira. Itu yang terjadi di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Kebanyakan itu tadi aku lihat di CV-nya Jaki. Betul. Kebanyakan memiliki wadah tersebut justru di Pulau Jawa ya. Iya, iya. Apa di sini sendiri di Deli Serdang ini Jaki nggak pernah lihat ada wadah seperti itu, atau Jaki nggak pernah nyari, atau sama sekali nggak ada? Tidak pernah lihat. Oke. Yang pertama saya tidak pernah lihat, yang kedua saya juga tidak pernah mau mencari, Bang. Oh, kenapa? Karena gini, seringkali kita melihat bahwa mereka tidak konsisten dengan apa gerakan mereka. Jadi komunitas atau apapun itu dimunculkan hanya untuk euforia dan kepentingan semata. Oke. Sama sebenarnya, saya balik pertanyaannya dengan logika yang terbalik. Kira-kira forum apa yang ada di Deli Serdang ini yang kita ketahui selaku kita anak muda? Iya. Dekat-dekat pemilu baru banyak forum. Iya. Betul kan? Benar-benar. Berarti harapan Jaki, wadah seperti apa yang harus diciptakan di Deli Serdang khususnya? Kayak gini, berbicara wadah itu ada dua. Ada formal, ada informal. Kalau formal itu bagaimana wadah itu dikeluarkan oleh pemerintah. Ini nih wadah untuk anak muda. Nah, bergerak. Nah, segera kalian berargumentatif tentang dialektika atau tentang program dan kebijakan. Dan hari ini tuh nggak ada di Deli Serdang. Boleh kita lihat sendiri. Iya, oke. Itu informal ada banyak, tapi nggak terlalu konsisten terhadap gerakannya. Sehingga makanya saya bilang, Bang, euforia semata, kesenangan dan kebahagiaan semata. Setelah itu udah selesai. Nah, informal seperti yang dibuat-buat oleh parpol gitu ya. Lebih tepatnya seperti itu. Ya, kalau ini tahun-tahun politik, kan gitu. Kalau ini tahun-tahun politik, kita bisa melihat bahwa bahkan banyak komunitas atau banyak anak-anak muda ini yang sebenarnya dijadikan instrumen. Ya. Tanpa disadari oleh mereka. Nah, instrumen ini bakal dijadikan kepentingan untuk mereka. Makanya sehingga ketika misalnya di tahun-tahun politik ini banyak wadah, banyak ini dan segala macam, kita jangan terkejut. 2018 yang mana juga seperti ini polanya. Oke. Nah, berarti harapannya selesai pesta demokrasi, wadah itu harus tetap jalan harusnya. Sebenarnya nggak pesta demokrasi sih, Bang. Jadi apa namanya? Kalau pesta demokrasi kita nggak tahu siapa yang udah terpilih. Kalau gimana? Berarti Jaki nggak setuju dengan kata pesta demokrasi? Enggak. Jadi harusnya apa? Kenapa nggak setuju pesta demokrasi? Kan demokrasi di Indonesia ini, Bang, lebih cenderung bagi saya cacat. Wah. Cacatnya gini. Gimana? Demokrasi di Indonesia ini bukan melihat dari bagaimana track record atau yang terbaik, melainkan dari mana jumlah suara yang terbanyak. Ketika jumlah suara dia banyak, dia terpilih. Tapi belum tentu baik. Iya, terus gimana caranya kita untuk memilih pemimpin perwakilan rakyat itu baik? Karena gini, ada 3 pola, ada 3 cara. Ada 3 tipe pemilih. 3 tipe pemilih. Ini dulu kita bahas. Boleh. Yang pertama adalah pemilih yang fanatik. Oke. Gimana kira-kira contoh pemilih fanatik? Kelihatan kemarin di 2019. Terciptanya kecebong dan Kardun ya. Iya. Itulah dan semacamnya lah. Iya. Kan udah jelas. Dan konflik itu konflik horizontal, bukan atasan yang konflik. Iya. Malah yang bawah-bawahan kita, masyarakat ini. Itu perilaku yang fanatik. Ada perilaku yang pragmatis. Perilaku yang pragmatis ini dia mengatakan bahwa siapapun presidennya, kebijakannya tidak akan kena ke saya.
Yang menggaji pun bukan saya. Saya tidur pun tetap saya bayar sendiri, saya listrik pun kan sering kita dengar itu. Itu dengan perilaku pemilih-pemilih yang pragmatis. Artinya begini Bang, dia nggak peduli soal apapun, sehingga dia tidak menggunakan hak pilihnya. Itu yang pragmatis. Ini lebih bahaya dari fanatik sebenarnya. Karena dia udah diberikan suara untuk memilih, dia tidak mempergunakannya. Karena bagi dia ini nggak akan merubah apapun. Itu yang pragmatis tadi. Ada dengan tipe pemilih yang rasional. Rasional ini lebih tepatnya banyak pemikiran-pemikiran rasional ini di anak muda. Rasional itu gini, dia melihat dari track record siapapun caleg atau siapapun yang mau mencalonkan diri baik di eksekutif maupun legislatif. Dia juga melihat visi misi. Dia juga melihat sepak terjangnya. Nah itu pemilih rasional, dan dia memilih bukan hanya berdasarkan kerabat, bahwa kalau keluarga aku yang mencalonkan aku harus memilih dia, tidak. Tapi dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan dia tadi. Track recordnya, visi misinya, gimana ini dan segala macam. Satu lagi, duitnya. Jadi tadi ada 3 tipe ya? 3 tipe pemilih. Perilaku pemilih. Milenial, anak muda, itu termasuk tipe yang mana? Di budaya lokal politik mana dulu? Deli Serdang? Kebanyakan pragmatis. Pragmatis yang ada di Deli Serdang ini anak muda itu yang gimana? Gini, dia tidak mau tidak mau mengetahui segala urusan-urusan yang berkaitan dengan politik. Makanya kalau kami dalam circle politik itu, dalam ilmu politik itu selalu berbicara tentang gini. Kalau kita tidak mau memahami politik, maka kita jangan marah untuk dipolitisasi. Nah itulah kira-kira. Artinya kalau kita tidak memahami politik, kita jangan marah dan jangan kecewa ketika kita dipolitisasi. Contoh yang sederhana untuk dipolitisasi misalnya apa Bang? Gitu kan kira-kira. Soal misalnya dalam pendidikan, kesehatan. 2 inilah yang cenderung dekat ke kita. Kesehatan yang paling sederhananya, adanya yang dikeluarkan oleh pemerintah BPJS dan segala macam, tapi dengan urusan yang rumit. Kita tidak memahami bagaimana pola politik itu untuk mengatur itu, sehingga nggak tahu kita mau bergerak kemana, nggak tahu kita mau mengadu ke siapa. Sementara jelas stakeholder yang ada di pemerintahan itulah tempat kita mengadu. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat, adanya dinas-dinas yang terkait yang ada di kabupaten atau kota. Nah sehingga ketika kita nggak tahu dulu ini mau kemana kita lari. Tapi nyatanya 50 yang hari ini jadi anggota dewan tidak banyak, bahkan yang siap untuk menjadi wadah masyarakat yang kayak gitu. Nah ini yang harus kita rubah. Gini Bang, 2024 60% itu suara adalah suara milenial. Kan paham itu dulu. Dan itu dari riset dan segala macam. Jadi kalau kita udah mengetahui bahwa yang mayoritas ini milenial sebenarnya. Bisanya suatu sistem atau negara ini berubah pola pikir dari pejabat-pejabat kita yang ada duduk di sini, berarti melalui kita kan. Makanya gini, Soekarno, founding father ini kita dengan banyak pro kontranya, dia cuma mengatakan bahwa saya butuh 10 pemuda untuk menggoncangkan dunia. Kan gini. Nah, kita untuk mengumpul 10 itu sulit saat ini. Hari ini kita hadir 9, besok kita hadir 8, nggak pernah bisa mencapai 10. Ketika sudah mencapai 10, kita nggak tahu mau gerakan apa ini. Kira-kira itu sebabnya apa, Jak? Ya, yang pertama bahwa apa sih feedbacknya di aku? Apa sih ajas mempannya di aku? Karena gini Bang, seringkali milenial atau pemuda ini tidak pernah memikirkan jangka panjang. Selalu berjangka ya paling lama seminggu lah. Besok aku apa gitu aja. Mikirin enggak gitu. Mikirin hari ini aja dulu. Betul. Ya kan, hari ini apa? Dia besok nggak dipikirin dia. Betul. Ya kan, mau seperti apa dan lain. Satu lagi kalau tadi pertanyaannya penyebabnya apa? Abang rasa penyebabnya ini? Oh, tidak Bang. Boleh kita berdebat masalah itu ya. Penyebabnya ini. Karena gini, sekarang banyak juga anak muda yang hidup dari situ. Iya. Penyebab tadi yang sulit untuk mengumpulkan 10 pemuda tadi ini bukan hanya pemuda tapi ini penyebabnya. Iya, ketika media ketika alat komunikasi teknologi ini yang mengikat kita. Tapi kalau kita yang tidak diikat oleh mereka, oleh media handphone misalnya dan yang lain-lain, kan bisa saja kita bergerak kapan saja dan segala macam. Tapi belakangan ini memang pola di milenial ya ini. Makanya saya bilang gini Bang. Saya nggak pernah mendebat dengan orang-orang yang senang main game, menghasilkan dan segala macamnya kan aplaus sih gitu. Tapi
saya lebih tidak suka dengan orang yang menggunakan handphonenya tidak untuk mengetahui apapun. Sebenarnya gini, handphone itu kita mengetahui isi dunia dari situ. Iya benar. Maksud aku tadi itu terlalu luas. Untuk mengumpulkan 10 pemuda tadi itu sulitnya karena ada handphone. Kenapa tahu? Kenapa? Hilangnya kata maaf, hilangnya kata terima kasih dari sini. Iya. Kalau dulu Soekarno berani bilang 10 pemuda dikumpulkannya, ya dia pakai mulut aja. Betul. Iya kan? Dia menghargain Soekarno tadi. Aku kalau nggak datang nanti kecewa nih Soekarno. Betul. Hari ini kalau kita nggak datang nggak ngabari nggak apa-apa. Ngabarin pakai handphone. Lagi bocor ban, padahal ban orang. Bener nggak? Iya, bener. Nah itu dia. Jadi nggak bisa dipukirin. Ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Betul. Nah sisi negatifnya tadi untuk ngumpulin 10 pemuda tadi sulitnya karena ada handphone. Coba nggak ada handphone, 10 pemuda tadi nggak usah kasih handphone, kumpulkan, pasti kumpul. Dan bergerak. Iya betul. Tanpa ada handphone, coba, iya kan? Tapi sulit untuk tidak punya handphone. Betul. Hari ini kalau kita tidak punya handphone, kita ketinggalan zaman. Apalagi kita udah pada tahap revolusi phone 5.0 ya. 5.0. Kalau hari ini anak muda nggak punya handphone, nggak bisa nonton podcast kita. Nggak bisa subscribe. Nggak bisa subscribe, itu dia. Betul. Jadi menurut Jaki, untuk menimbulkan rasa kepemilikan anak muda ini terhadap daerah itu gimana? Lihat aja kiri kanan. Oke. Atau lihat aja yang paling terdekat, lihat diri sendiri. Sejahtera nggak dengan kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah? Kena nggak ke kita? Sebenarnya pun walaupun kebijakan itu pro dan kontra selalu. Ya tapi setidaknya untuk ke diri kita dulu. Ada nggak manfaatnya pemerintah itu mengeluarkan kebijakan misalnya? Ada nggak manfaatnya? Atau kalau kita mau lebih jauhnya lagi dengan ada beberapa hadis yang khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia kan gitu. Kita lihat kiri kanan kita. Nah sekarang kita tidak peka Bang melihat bahwa tetangga kita makan atau tidak. Bagaimana urusan kesehatan dia. Dan jangan jauh-jauh. Banyak masyarakat yang di daerah-daerah kita ini tidak untuk mengatur urusan ke tingkat desa aja mereka nggak mengetahui gimana caranya. Benar. Nah seharusnya anak muda yang ada di Deli Serdang ini itu gerakannya dulu. Iya. Berarti apa? Pemahaman politik. Sebenarnya politik itu bukan hanya tentang pemilu. Benar. Nah tapi saat ini mindsetnya bahwa politik itu tentang pemilu. Benar. Nah kita terlalu jauh sampai ke sana. Kenapa? Karena yang di bawah ini selalu jadi tumbal Bang. Benar. Apapun yang ada terjadi isu nasional akan terlimpah ke yang bawah-bawah ini. Iya. Nah seharusnya kita yang dari bawah ini dong yang mendongkrak kan gitu. Jangan dari atas lagi nunggu komando ini dan segala macamnya. Artinya ketika masyarakat itu datang ke desa mengatakan bahwa urusan saya ini dan harus diselesaikan, kan nothing problem karena kepala-kepala desa yang ada di Deli Serdang ini kan dipilih oleh masyarakat. Iya benar. Artinya kan mereka yang memilih pemimpin itu. Masa ketika ada urusan harus diterwakilkan. Itulah munculnya calo-calo sebenarnya Bang. Dan hari ini kemungkinan anak muda itu untuk masuk ke dalam kantor-kantor camat, kantor desa itu malu segan. Sederhananya begini Bang, banyak anak muda yang tidak memahami tentang ADD, anggaran dana desa. Ya kan, banyak anak-anak yang banyak anak muda yang tidak mau peka. ADD apa? APBDes? ADD, anggaran dana desa. Oh beda sama APBDes? Sama, itu APBDes itu nanti rangkaian ke bawahnya lagi untuk disalurkan. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang ADD, mereka nggak paham nih ADD itu apa dan segala macam. Itulah contohnya kan gitu. Tapi ketika anak muda mau tahu dalam ADD ini dan segala macam, dia lebih cenderung peduli terhadap desanya. Contoh desa kita ini, desa A lah gitu ya, jangan lebih aman nih Bang. Nggak apa-apa, Bandar Setia. ADD-nya Bandar berapa? Kelipah, Bandar Kalipah. Banyak. ADD-nya berapa? Banyak dari kita yang nggak tahu. Kemana aja dialokasikan? Ada loh Bang, dari 10 platform yang dibuat oleh Kemendagri. Salah satunya yang saya lihat ini, ketika ada desa yang tidak mengeluarkan papan desa di setiap dusun, desa itu bermasalah. Nah sekarang dari rumah Abang kemarin berapa desa? Batang Kuis ke sini banyak lah, 10 Berarti hampir 10. Ada beberapa dusun itu kan, berapa dusun? Iya. Pernah Bang lihat papan desa? Ini papan anggaran dana desa? Nggak ada. Udah. Artinya kalau kita mau peduli ke sana, berarti peluang ini untuk anak muda untuk kritis. Itu poinnya.
Kita juga sah-sah aja ya anak muda itu kira-kira datang ke kantor desa, Pak, boleh dong saya minta data anggaran ADD tadi? Boleh. Tapi dengan satu catatan begini misalnya, Bang. Atas dasar apa kamu minta? Diskusi. Oh enggak. Kalau kita hanya pribadi nih, itu tadi. Kalau kita sendiri kita nggak kuat. Tapi kalau kita harusnya sah-sah aja kan? Sah. Katanya atas dasar apa? Undang-undang keterbukaan publik misalnya. Bahwa saya harus mengetahui atau tidak, nggak usah kita berbicara tentang peraturan dulu. Iya. Mana papan anggaran dana desa yang udah dialokasikan per sekian-sekiannya di mana, per tahun di segala macam di mana. Artinya gini, Bang, poinnya bukan kita berbicara tentang dana desa kemana ini dan segala macam. Iya. Poinnya bagaimana anak muda itu kritis terhadap hal yang di dekatnya, itu yang saya mau katakan. Artinya ketika mereka mengetahui itu, mereka kan percaya diri untuk mengetahui APBD, mereka percaya diri untuk mengetahui APBN, walaupun nggak ya secepat segampang balikan telapak tangan itu tadi kan. Artinya di satu sisi untuk poin yang terkecil bagi saya ya sekupnya, mereka udah berani. Nah karena dalam politik ini juga nekat sama berani itu dibedakan. Hari ini anak muda nekat aja ya, nggak berani. Tapi nekatnya pun bukan nekat nekatnya nekat bertumbuh. Nekat yang tidak payah lah ini. Gitu. Kalau misalnya Jak, ini kita diskusi. Betul. Di podcast ini misal kita tetap Jak, wadah apa yang cocok nih kita buat untuk anak muda Deli Serdang? Sekolah politik. Oke. Muncul pertanyaan baru, Bang. Dari mana dana ya, Jak? Iya, itu dah. Kan gitu. Gimana? Loh, kenapa kita anak muda ini selalu jadi instrumen? Kenapa kita tidak membuat yang para caleg-caleg atau yang segala macam itu kita jadikan instrumen? Karena dalam soal finansial kita kurang nih. Iya, benar. Mereka jago dalam soal finansial, caleg-caleg ini. Nah, kenapa nggak kita perdayakan atau nggak kita budidayakan untuk ada ajas manfaat? Nah, ketika misalnya kita buat sekolah politik misalnya, apa sih isi dari sekolah politik itu? Setidaknya kita paham bahwa politik itu apa. Seringkali gini, Bang, saya selalu selalu tidak sepakat dengan orang yang mengatakan bahwa politik itu kotor. Kenapa? Karena politik itu suatu sistem. Kalau politisinya atau elitnya sah, nggak masalah dia mengatakan kotor dan segala macam. Kita kalau mengatakan bahwa politik itu kotor, berarti hidup kita ini juga kotor. Dalam soal kebijakan ini kita nggak paham, dalam soal kebijakan ini nggak paham. Karena gini, Bang, seringkali kita melihat apa yang terlihat, bukan apa yang teriset. Nah makanya bagaimana anak muda dia yang harus kita tekankan adalah tingkat kritisnya. Bagaimana ketika suatu kebijakan keluar, cepat mereka menganalisis. Oh seperti ini di kebijakan, seperti ini di kebijakannya. Makanya saya bilang, di setiap forum meja diskusi kecil, pemerintah mau mengeluarkan kebijakan apapun tetap pro kontra. Tergantung kita nih yang milenial. Makanya saya banyak juga orang yang menganggap saya nih, Bang, anak ini pro pemerintah atau tidak pro pemerintah. Makanya tadi seperti yang saya bilang tadi kan, yang abang bilang tadi di pertama. Sosok Jaki ini karena kalau dibilang pemerintah baik, dia membantah, pemerintah jelek, dia juga membantah kan gitu. Karena kita lihat dulu sekup dan konteksnya. Kalau pemerintah yang ada di pusat aja kita tidak percayai, bagaimana negara ini sampai saat ini bisa bertahan? Itulah rasionalnya. Artinya gini, Bang, semua kebijakan itu pro kontra itu ada, jelas. Hidup kita pun penuh dengan pro kontra. Tapi kita harus bisa mengapresiasi dengan bagaimana kebijakan-kebijakan itu memang real, memang ideal. Saya selalu menantang anak-anak muda bahwa kebijakan yang pro rakyat itu seperti apa sebenarnya. Gak juga bisa mereka memberikan regulasi tentang itu. Jadi artinya hanya untuk sebatas mereka berbicara bahwa pemerintah saat ini bobrok, lah itu nggak usah ditanggapin. Kan gitu. Makanya kalau ada buku-buku Ibrahim Lifik kalau nggak salah saya, enaknya berdebat dengan orang goblok itu kita diam. Karena dia nggak punya ilmu. Apa yang mau didebatkan? Yang pertama dia nggak punya ilmu, yang kedua dia nggak tahu data. Nah, anak muda itu juga sering, Bang, tidak mengetahui bahwa valid atau tidak dengan adanya media-media mainstream ini. Berita ini yang seperti ini terjadi. Oh, ternyata nggak seperti ini. Apalagi di media massa ini kan yang saya katakan selalu bahwa ketika kita salah berbicara atau salah melangkah, kita klarifikasi. Nah, artinya apa? Tidak ada komitmen dalam diri kita ketika kita mengeluarkan statement. Nah dari situ aja sebenarnya udah ada kecelakaan berpikir sih. Benar. Jaki setuju nggak kalau abang bilang ini adalah PR kita? Setuju kan? Dan kita harus ikut berkontribusi untuk bagaimana pola pikir anak muda ini
progresif sebenarnya. Berarti bisa kita jalankan wadah tadi, ya? Bisa. Sepakat, ya? Sepakat, ya? Sekarang apa yang nggak bisa? Yang terbuka aja yang mau tertutup dibuat bisa. Iya benar. Berarti langkah pertama apa, Jak? Kalau kita mau buat wadah, nggak usah bilang sekolah dulu lah, akademi politik aja dulu. Masa? Orang. Oke, orangnya dulu ya. Aktornya. Oke. Umum ya, mau dia anak partai ini. Yang penting dia mempunyai pemikiran bahwa aku harus terlibat ini. Untuk pemahaman politik ya. Untuk pemahaman politik. Untuk dia mau kontestasi di 2024 atau mencalek ke depannya ya, itu bonus dari dia sebenarnya. Nah, itu bonus. Kita mau buat di Deli Serdangnya aja langsung atau percut dulu? Kayaknya percut dulu. Percut dulu ya. Kalau udah kayak gini, biasanya yang terjadi kalau udah di sekup kecil ini sudah sukses, ada nih donatur yang bayar kita. Iya, benar. Nah, terus bergerak sampai Sumatera Utara. Benar. Karena sampai saat ini, coba kita riset. Selain dari partai ya, mana orang akademisi yang membuat sekolah politik gratis? Gak ada. Bayar semua ya. Bayar pun ya nggak relevan. Iya. Kan gitu kan. Siap. Kalau partai politik kan memang ada kegiatan-kegiatan informal namanya. Sekolah kaderisasi, sekolah ini, sekolah instruktur dan lain-lain. Nah, kita harus juga buat seperti itu dengan pemahaman politik kita yang lebih kritis. Kritis tidak harus mengkritiki, mensupport juga. Tergantung. Karena gini, Bang, cenderung bahwa kita selalu mengatakan bahwa ini nggak baik ini. Terus yang baik gimana? Nah, kita anak muda harus memberikan itu. Oke, ini agak sedikit membuka wawasan buat kalian juga yang mungkin masih belum tahu. Sebenarnya kayak jalan-jalanan rusak itu tugasnya DPR atau gimana? Gini, karena banyak caleg-caleg yang selalu menjanjikan kalau saya terpilih jalan ganggu rapi, itu bagus. Apakah benar kalau janji itu diucapkan dan akan terrealisasi karena emang itu tugas dia? Gimana, Jak? Kita menjelaskan ke sana itu harus melalui dari trias politika. Ya. Trias politika itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kan begitu. Kalau kita mau bahas dua poin ini adalah eksekutif dan legislatif, kira-kira kalau caleg untuk membangun dan segala macam sah sebenarnya. Tapi kalau kita melihat bahwa tupoksinya itu tidak membangun. Yang pertama, orang legislatif ini berbicara tentang regulasi, peraturan, kebijakan, undang-undang, RUU dan yang lain-lainnya. Baru dia berbicara tentang penganggaran. Baru yang ketiga dia berbicara tentang pengawasan. Nah ini, jadi kalau segitiga itu saling melengkapi, eksekutif ini menjalankan. Seharusnya jalan yang rusak itu harus ditanggungjawab oleh eksekutif. Ketika tidak dijalankan, lalu ditegur oleh legislatif. Nah sekarang seringkali bahwa jalan rusak, apalagi ya kesehatan, habis itu pendidikan ke sekolah dan segala macam, sampai nyumbang loudspeaker pengajian takbir akbar, ya dibuat jadinya dibuat caleg untuk mengambil simpati emosional masyarakat. Dan masyarakat tergiur akan hal itu karena membangun kan, konteksnya membangun. Yang penting membangun lah kata dia. Padahal dalam misalnya dia membangun jalan misalnya, dia hanya berbicara tentang regulasi membangun jalan persekian meter ini. Yang menjalankan bukan dia. Jadi kalau misalnya ada caleg yang menjanjikan jalan kau nanti kalau kampung ini milih saya semua, kampung ini nanti jalannya mulus semua, apa yang harus dipertanyakan oleh masyarakat itu? Atas dasar apa Bapak berbicara seperti itu? Iya, benar. Kalau ada caleg ngomong gitu, saya kan bertanya, gimana caranya Pak? Pakai duit Bapak atau seperti apa? Kalau caleg tadi tak bisa menjawab, berarti dia nggak kompeten. Betul. Lah sekarang caleg yang kompeten siapa Bang? Sekarang caleg yang kompeten ada Pak Saipul. Iya. Tapi nanti diskusi dengan yang Abang bilang tadi. Boleh. Nanti kalau dia udah itulah pokoknya. Karena seringkali kalau dalam berbicara politik ini, pemikiran anak muda dengan pemikiran yang orang-orang tua ini bertentangan.
dalam soal pembangunan, dalam soal janji. Dan itu harus didiskusikan, nggak bisa dibiarkan aja kan? Ya itulah perbedaan antara debat dengan diskusi. Ya. Berdebat kita jelas tahu outputnya adalah menang dan kalah. Ya. Diskusi dia mengetahui bahwa jalan keluar apa yang akan kita buat dan kita lakukan. Oke, kalau misalnya Jaki sebagai dewan, Jaki ngumbar janji, aspal segala macam. Saya sebagai ini nanya, gimana caranya Jak? Itu salah satu bentuk zolim saya sebenarnya Bang, kalau saya menjanjikan yang bukan itu ranah saya. Okay. Artinya gini, apa yang mau kita janjikan dalam soal pendidikan, kesehatan, regulasi? Enggak juga bisa. Karena saat ini, saya rasa hanya ya tingkat DPD lah yang tidak berdasarkan parpol kan. Iya. Yang lainnya? Berarti Jaki nggak akan menjawab. Kalau ini misalnya Jaki, Jaki lah sosok caleg tadi yang menjanjikan kepada satu kampung, bahwasanya kampung ini nanti jalannya bagus semua. Ada satu orang warga situ nanya, gimana caranya Pak? Apa jawaban Jaki? Ya. Sebenarnya bisa nggak? Nggak bisa. Bisa lah. Melalui penganggaran tadi. Oh, hanya sebatas penganggaran. Apakah penganggaran dalam komisi dan fraksi itu setuju? Dan ya di follow up harusnya. Nah, itu yang sering terjadi Pak. Ini nih. Jadi berarti kita lebih detail ke bawah ini. Iya. Saya bahasa kasar saya adalah badut. Oke. Badut dari partai politik misalnya kan. Itu anggota dewan? Bukan, anggota dewan. Ya. Artinya gini, ada yang baru-baru viral ini petugas partai. Ya. Melihat dari eksistensi petugas partai ini berarti ketika dia ditugaskan, sama siapa dia melaporkan? Benar. Kan itu dulu? Yes. Sama. Saya misalnya mau caleg. Saya akan bangun kampung ini, saya akan saya akan benahi jalan semua di sini dan segala macam. Bisa memang kita berbicara dalam soal anggaran atau rapat dengar pendapat dengan orang pemerintahan. Tapi di satu sisi kiri kanan kita itu nggak satu frekuensi sama kita. Maka itulah demokrasi, Pak. Di voting itu nanti, ketika di voting ternyata bukan suara yang terbaik. Padahal suara saya yang terbaik untuk membangun kampung kan gitu. Walaupun tidak kampung saya lah, semua kampung lah misalnya. Tapi di satu sisi itu dia kalah akan voting yang ada di dalam gedung legislatif itu. Kebanyakan yang dalam gedung legislatif itu tidak tahu cara memvoting. Kebanyakan seperti itu. Iya, itu dia. Jadi ada kok dari kalau kita bicara di Deli Serdang, ada kok beberapa dari 50 anggota dewan itu yang dia memperjuangkan di situ. Ada. Dia tahu caranya dan tidak semua anggota dewan yang tahu cara itu. Berarti itu udah senior. itu salah satunya Bang. Bagaimana masyarakat bisa melihat dari gimana sih politikus yang senior ini? Paham dia terhadap apa yang kita inginkan, paham dia terhadap apa kemauan kita. Benar. Nah seringkali dengan berdasarkan kerabat Bang sekarang. Jangan lupa ya, pilih dia ya. Ini keluarga kemana nih dan segala macam. Ketika dia sudah terlantik, nonsen. Iya. Makanya saya juga bilang gini Bang, jangankan untuk kita yang baru-baru kenal dengan caleg, untuk keluarganya aja dia nggak punya waktu. Karena ini salah satu poin bagus ya anggota-anggota legislatif ini, setidaknya mereka dari 100%, 50% itu mengabdi untuk rakyat. Kita harus mengiyakan itu. Karena gini, untuk dia jumpa dengan keluarganya aja sulit. Makanya sering kita berasumsi begini, bapak itu udah jadi sombong. Dia bukan sombong sebenarnya. Bapak itu udah jadi nggak mau jumpai kita. Dia nggak mau jumpai kita sebenarnya. Cuma hanya di satu sisi soal waktu. Contoh nih, yang saya contohkan. Ada tetangga, saya anggota dewan nih. Ada tetangga saya sakit. Tapi kebetulan pas hari itu saya diutus oleh partai harus ke Jakarta. Kan nggak mungkin saya pilih yang sakit ini. Benar. Maka tugasnya anak muda untuk meringankan tugas anggota dewan tadi. Betul. Ada yang sakit. Dia ngadu ke anggota dewan. Anggota dewan tadi punya milenial. Betul. Iya kan? Ada wadah. Tolong dulu. Itu masyarakat kita dibantu. Betul. Diantarkanlah sampai ke rumah sakit biar urusan anggota dewan ke direkturnya. Contoh gini Bang. Saya respect dengan pejabat-pejabat yang mengurusi kepentingan orang lain. Contoh misal salah satu gini. Ada orang sakit. Perbedaan anggota dewan dengan orang biasa ini membawa ke rumah sakit. Saya misalnya anggota dewan, abang orang biasa. Ketika sakit ini, tetangga kita. Urusan itu ketika saya sampai rumah sakit karena saya anggota dewan, urusan itu jadi lancar Bang. Betul nggak? Benar.
Karena melihat background dari saya. Benar. Oh, yang ngantar anggota dewan nih. Benar. Ini harus dalam soal untuk kelasnya aja harus kita bedakan. Benar. Ketika abang yang ngantar, ditanya dulu pasien BPJS atau umum. Iya. Nah itu harusnya yang kita rubah dulu. Oke. Nah bagaimana kita seharusnya bisa membuat anggota DPR itu instrumen untuk rakyat, bukan rakyat yang jadikan instrumen. Tapi gini Jak, kalau tadi pola kayak gitu dan itu dilakukan oleh semua anggota dewan, contoh di dapil ini ya, ada 11 kursi, 11 anggota dewan di dapil 6 ini melakukan hal seperti itu, kemungkinan tidak ada lagi yang menghambat warga untuk masuk rumah sakit. Iya kan? Semua nih 11 ini membantu masyarakat semua. Betul. Gotong royong bantu masyarakat tadi. Yuk, mana masyarakat ini? Caleg satu nggak bisa, tolong lu caleg yang itu. Apakan? Kan gitu. Yeah. Hari ini kerjasamanya yang kurang. Betul. 11 maksudnya yang di dalam sana hari itu kurang. Hari ini kerjasamanya hanya dana gotong royong saksi. Iya. Dana gotong royong tim. Itu dia. Kan gitu Bang. Benar. Jadi kalau misalnya anggota dewan mempunyai setidaknya mindset yang seperti kita bicarakan tadi, wah maju kita nih. Oke. Bahkan menjadi barometer untuk daerah-daerah lain. Oke, terakhir Jak, untuk menjadi anggota dewan harus punya ilmu atau enggak? Harus, setidaknya dasar. Dasarnya seperti apa? Dasar apa yang harus dimiliki? Setidaknya dia memahami fungsi-fungsi atau tupoksi dia bekerja. Minimal 3 fungsi itu lah ya. Kalau dia legislatif. Oke, siap. Karena banyak nih anak-anak muda yang pengen jadi anggota dewan berdasarkan dengan egoisme aja. Betul. Aku ini harus macam ya. Masaku banyak. Ayo jadi anggota dewan partai dia mana? lupa Bang, ketika pemilu itu masyarakat bisu. Iya. Kenapa? Karena sore dibayar. Iya. Timpa lagi, cepet timpa gitu. Tapi kalau akan kalah jika masyarakat tadi sudah merasakan kinerja anggota dewan tadi tanpa uang. Betul. Kalau masyarakat kita peka terhadap situasi bahwa oh ini nggak bagus. Ya. Nah, artinya dalam soal money politik aja dia tidak mau menerima. Ya. Oh, saya yakin bahwa Kabupaten Deli Serdang inilah, khususan Deli Serdang ini top. Kenapa? Karena anggota dewan juga nggak terlalu banyak mengeluarkan kos politik. Iya. Makanya sebenarnya Bang, nggak bisa kita salahkan juga anggota-anggota legislatif itu. Ya. Kenapa? Karena dia duduk ke situ. Kosnya mahal. Ya. Kan gitu. Bagi yang money politik. Enggak money politik. Mahal. Kalau ada yang money politik, dia lebih mahal. Ya. Nah, itu dia. Makanya sekarang saya bingung, Bang. Bingungnya ketika ini harus kita bilang ya. Bingungnya ketika kenapa banyak pengusaha yang menjadi calon legislatif. Ya, untuk mengamankan usahanya. Itu salah. Oke, itu saja mungkin ini udah hampir 1 jam dan mungkin banyak juga. Semua yang nonton di sini mungkin rata-rata nggak semuanya. Misal ada 100 orang yang nonton ini, paling cuma 15 orang yang nonton sampai akhir. Itulah orang-orang yang pengen punya wawasan. Itu ya. Respect buat kalian yang nonton video ini sampai akhir karena ke depan kita akan bangun wadah tadi. Betul. Siap Jaki? Siap. Kita bangun bersama wadah untuk persetujuan aja dulu. Ya, skup kecil dulu, wadah perkumpulan ngomongin politik aja, ya kan? Apapun kita bahas terserah mau dari partai mana saja. Mau dari asumsi politik yang kita diskusikan, mau dari pemikiran atau kebijakan atau isu politik. Oke. Itulah. Oke, buat kalian yang tertarik juga untuk ikut gabung ke sekolah politik ini, artinya sekolah politik ini semuanya anak didik aku rasa. Tadi ada yang tercetus sebelum kita apa itu? Ini, Kompol, ya ada kompol. Kalau itu sudah aku jalankan sendiri, tapi dari Gekraf. Sedangkan Gekraf ini gerakan ekonomi kreatif, tidak ada unsur politik, tapi saya senang politik. Jadi saya coba untuk dari Gekraf nih, ayo kawan-kawan dari Gekraf yang mau ngomongin politik, ayo kita bentuk kompol komunikasi politik. Nah, ini bisa kita kembangkan bareng. Kalau Jaki setuju, kita kembangkan bersama kompol ini. Oke? Sepakat ya? Oke, kemungkinan besar kedepannya kita akan bangun wadah seperti ini untuk anak-anak muda, untuk anak-anak tua. Boleh juga, tapi kasih subsidi dikit ya. Karena sponsor karena kita duduk. Jangan kenawa aja. Inilah kan gitu kan. Inilah gitu. Iya benar. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi Jaki sudah mau hadir di Bacrit. Banyak kali kuahmu Jaki. Ini udah hampir 1 jam. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton video ini. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.